Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom bagi kita semuanya. Berapa banyak yang merasakan hadirat Tuhan di tempat ini? Boleh lambaikan tangan dan berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Dia layak menerima segala yang terbaik. Amin. Amin. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan mendatangkan waktu kesesakan, kalau Tuhan mendatangkan krisis, kalau Tuhan mendatangkan COVID-19 dengan semua dampak-dampaknya, karena Tuhan siap melakukan pemulihan yang besar. Amin. Tuhan siap melakukan pemulihan yang besar. Tuhan siap melakukan pemulihan yang dahsyat. Tuhan sanggup dan berkuasa melakukan pemulihan atas segala sesuatu. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini tema yang diberikan oleh Tuhan kepada saya yaitu waktu pemulihan segala sesuatu. Katakan bersama-sama dengan saya, waktu pemulihan segala sesuatu. Dan saya percaya jemaat Tuhan yang ada di tempat ini semuanya perlu mengalami pemulihan daripada Tuhan. Karena pemulihan itu bersifat holistik atau menyeluruh, baik secara rohani, secara jasmani, secara hubungan-hubungan, baik secara ekonomi dan bahkan bisnis, rumah tangga, keluarga, anak-anak yang diubahkan, dan bahkan kota sampai kepada bangsa. Mari kita membaca Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayatnya yang ke-21. Kisah Para Rasul 3 ayatnya yang ke-21. Kita akan membaca ayat ini dengan bersuara. Yang membawa Alkitab boleh tandai di Alkitabnya. Dan saya yakin bahwa kita juga boleh menghafal firman Tuhan. Mari kita baca bersama-sama 2, 3 ya. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Amin. Saya bacakan sekali lagi. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bapak Ibu Saudara, bahwa pemulihan Tuhan kerjakan bukan ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, bukan, tetapi ketika dia masih ada di sorga, dia bersedia untuk melakukan pemulihan. Amin. Amin. Dalam bahasa Inggris saya akan membacakan buat kita dari NIV. Heaven must receive him until the time comes for God to restore everything as he promised long ago through his holy prophets. Jadi surga harus menerima Yesus sampai waktunya datang, ketika Tuhan memulihkan segala sesuatu seperti yang dijanjikan dahulu kala melalui nabi-nabinya. Jadi artinya apa? Setelah Yesus naik ke sorga, menerima Yesus kembali, ya, sorga menerima Yesus kembali, kita mungkin ditinggalkan, kita merasa ditinggalkan di bumi karena Yesus naik ke sorga, tetapi kuasanya, karyanya tidak akan berhenti di bumi ini. Amin. Bahwa dari sorga dia memerintah segala sesuatu, dan salah satu yang dia kerjakan dari sorga adalah mengadakan pemulihan segala sesuatu. Berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara, kita harus melihat dalam bahasa Ibrani untuk kata pemulihan atau yang disebut restorasi, restitusi adalah salam, yang
Bapak Ibu Saudara, pemulihan adalah apokatistemai, yang artinya membentuk kembali kepada bentuk semula, bentuk awal, atau bentuk permulaan, bahkan bentuk asal. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa Tuhan menjanjikan waktu pemulihan? Waktu pemulihan itu berhubungan dengan sesuatu yang hilang. Waktu pemulihan itu berhubungan dengan sesuatu yang rusak, ya. Waktu pemulihan itu berhubungan dengan sesuatu krisis. Waktu pemulihan itu berhubungan dengan sesuatu kemerosotan, dan waktu pemulihan itu berhubungan dengan apa yang disebut kehancuran. Nah, Bapak Ibu Saudara, kabar baiknya bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kalau kita mengalami masa-masa yang buruk, tahun-tahun yang bahkan kita kehilangan banyak hal, Tuhan berkuasa memulihkannya. Amin. Kalau kita mengalami yang namanya kerusakan tubuh, sakit penyakit, krisis ekonomi, hubungan yang retak satu dengan yang lain, Tuhan berkuasa memulihkannya. Amin. Itu sebabnya pemulihan segala sesuatu adalah janji yang berharga bagi setiap kita. Pemulihan segala sesuatu adalah dibutuhkan oleh setiap orang. Bahkan hati kita perlu dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Kenapa? Hati yang terluka itu juga adalah sebuah gangguan. Hati yang sakit, hati yang terluka, hati yang kecewa, itu pun Tuhan peduli dan Dia mau memulihkan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika hari ini Bapak Ibu Saudara menerima kebenaran firman Tuhan, jangan berpikir itu untuk si A, tetapi kita harus berpikir itu untuk saya. Bahkan saya yang menyampaikan firman Tuhan, saya sendiri pun selalu berkata firman ini untuk saya. Amin. Kita kadang-kadang tidak tahu seberapa butuhnya kita untuk menerima sesuatu yang terbaik dari Tuhan. Karena kita berpikir yang begini saja hidup saya sudah cukup. Tetapi Tuhan punya rencana yang lebih besar dalam hidup kita. Tuhan mau kita mengalami Dia lebih dan lebih lagi. Tuhan mau memulihkan keluarga kita. Tuhan mau memulihkan kesehatan kita. Tuhan mau memulihkan ekonomi kita. Tuhan mau memulihkan bisnis kita. Bahkan apapun yang bahkan mungkin tidak kita sadari telah hilang dari hidup kita, Tuhan mau semuanya itu dipulihkan. Hati kita kepada Tuhan pertama-tama adalah hal yang akan terlebih dahulu Tuhan pulihkan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, waktu pemulihan ini juga adalah untuk saya. Waktu pemulihan ini untuk Bapak Ibu Saudara, untuk keluarga Bapak Ibu Saudara. Waktu pemulihan ini adalah untuk kota. Bahkan waktu pemulihan ini adalah untuk bangsa, bahkan juga untuk dunia. Kalau Tuhan sudah berjanji, Dia berkuasa untuk melaksanakan apa yang Dia janjikan. Amin. Tuhan berkuasa melaksanakan apa yang telah Dia janjikan. Amin. Itu yang dikatakan Roma pasal 4. Bapak Ibu Saudara, kita harus mengaminkan setiap janji firman Tuhan. Kita harus percaya kepada janji firman Tuhan. Amin. Kalau ada yang merasa hari-hari ini, tahun 2020, 2021, saya kehilangan banyak hal, maka dari sekarang sampai ke tahun 2022 adalah jaminan untuk mengalami pemulihan dari Tuhan. Amin. Beberapa waktu yang lalu saya katakan, Tuhan, 2021 ini, ya puji Tuhan, gereja kita cepat mengalami pemulihan, Bapak Ibu Saudara, karena sempat PPKM kemarin itu, waktu awal-awal COVID, gereja kita itu tidak langsung kosong seperti itu. Kita masih menjalankan ibadah. Tapi ketika PPKM darurat itu pure, ya, hanya pelayan saja yang hadir di sini, dan sama sekali tidak ada kehadiran jemaat yang signifikan. Dan tentu saja secara keuangan gereja, secara jumlah jemaat dan lain sebagainya itu sangat berdampak sekali. Nah, Bapak Ibu Saudara, tetapi kita bersyukur bahkan di tempat lain di Jakarta kami menerima kesaksian dari Ibu Pastor Dina Henubal selaku pimpinan sinode kita, bahwa gereja GDS Jakarta memberkati begitu
begitu banyak gereja dan hamba-hamba Tuhan di Jakarta oleh karena COVID-19 yang tidak bisa sama sekali melakukan ibadah, bukan hanya yang onsite, tetapi bahkan yang offline ataupun yang online pun tidak bisa, karena mungkin mereka tidak memiliki SDM. Dan juga banyak panti-panti asuhan juga yang sangat mengalami pergumulan yang sangat berat, ya, dengan krisis ekonomi, sampai yang namanya bayar listrik saja hamba-hamba Tuhan itu tidak ada uang, Bapak Ibu Saudara. Dan akhirnya gereja kita GDS Jakarta menjadi jawaban di situasi tersebut. Kita bersyukur bahwa di masa-masa bahkan PPKM darurat, di sini ada beberapa hamba Tuhan tentunya kalau bicara soal finansial, tentu saja menggaji hamba-hamba Tuhan yang ada di sini juga istilahnya dalam keadaan jemaat tidak hadir sama sekali, itu menimbulkan kekhawatiran. Tetapi kita percaya kepada janji-janji Tuhan, amin. Bahwa pengharapan kita tidak arahkan kepada manusia, tetapi kepada Tuhan semata yang adalah sumber segala berkat. Dan kami bersyukur kepada Tuhan bahwa oleh karena kemurahan Bapak Ibu Saudara, pelayanan ini dapat tetap berjalan, pemulihan terjadi. Jadi bukan hanya jemaat yang bergumul, Bapak Ibu Saudara. Apakah ada rasa kehilangan yang sempat kita alami? Yes. Ada rasa kekhawatiran kita alami? Yes. Ada rasa takut yang kita alami? Sama. Karena kita pun manusia biasa, tetapi kita berdiri di atas janji-janji firman Tuhan, amin. Dan Tuhan memulihkan segala sesuatu. Berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, pemulihan itu adalah membentuk kembali kepada keadaan semula, tetapi ada plusnya, Bapak Ibu Saudara. Plusnya adalah bahwa pemulihan itu akan masuk ke dalam dimensi kelimpahan, amin. Jadi kalau ada krisis, lalu dari krisis itu hidup dipulihkan, ekonomi dipulihkan, dia tidak hanya kembali kepada keadaan yang sebelumnya, tetapi juga masuk ke dalam dimensi kelimpahan, amin. Apapun yang hilang dari hidup Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara harus klaim dan berkatakan, tidak ada satu kuasa yang bisa mencuri berkat saya, tidak ada satu yang bisa mencuri damai sejahtera saya, tidak ada satu yang mencuri keharmonisan keluarga saya, tidak ada satu pun. Karena walaupun Alkitab berkata pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan, tetapi ada kata tetapi di situ. Tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Di awal dikatakan ada pencuri, bukan berarti dia tidak bisa mencuri. Dia bisa mencuri, tapi kalau Yesus datang ke dalam keluarga kita, ke dalam hidup kita, dia datang untuk memberi kita hidup dan supaya kita mempunyainya ke dalam seluruh kelimpahan. Amin. Jadi pemulihan akan selalu membawa kita ke titik atau ke level yang lebih daripada sebelumnya. Sebab itulah kita harus bersepakat dengan firman Tuhan bahwa kita siap mengalami pemulihan dari Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita lihat Yoel 2 ayatnya yang ke-25. Yoel 2 ayatnya yang ke-25. Boleh ditampilkan di screen. Yoel 2 ayatnya yang ke-25. Yang membuka Alkitab dan sudah menemukan, boleh katakan amin, dan kita akan membaca bersama-sama. Yoel 2 ayatnya yang ke-25. Ayat-ayat tentang pemulihan, Bapak Ibu Saudara harus hafal. Pindahkan dari Alkitab ke dalam roh Bapak Ibu Saudara. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengering, tentaraku yang besar yang kukirim ke antaramu. Saya suka ayat ini karena inilah ayat-ayat pemulihan yang daripada Tuhan. Ketika saya ada di Soe, daerah itu sangat gersang, sangat miskin, sangat terbelakang. Saya bahkan bisa bilang waktu itu ini kota kayak kota berhantu, ya. Karena jam 7 saja sudah tidak ada ojek, sudah seperti tidak ada kehidupan. Jam 7 lalu lowongan anjing yang begitu banyak. Bahkan di sana banyak orang yang stres. Pengungsi-pengungsi dari Timor Leste
tetapi mereka memilih bergabung dengan Indonesia. Jadi orang-orang Timor Leste ada yang tetap menjadi negara sendiri, sementara sebagian adalah mengikut Indonesia, tetapi seperti ditelantarkan. Dan banyak dari mereka yang stres. Jam-jam 10 saja sudah banyak tertawa-tertawa di jalan-jalan raya itu, ya artinya ini agak gila ya. Jadi itu sangat, ini Bapak Ibu Saudara, agak sedikit serem bagi saya ya. Karena saya di sana, berangkat ke sana sendiri, tanpa keluarga, tanpa pernah mengenal daerah itu. Saya diutus sebagai utusan misi ke sana dan tanpa ada orang yang saya kenal di sana. Tetapi ketika saya melihat kemiskinan yang begitu parah, keadaan kota yang begitu gersang, kering kerontang, saya tanya, saya pergi ke tukang ojek, tolong bawa saya ke pusat kota dari kota Soe. Oh, di pertokoan Ibu, ya bawa saya ke sana. Saya naik ojek, sepanjang saya perjalanan, nggak ada kayak tanda-tanda kehidupan. Banyak rumah-rumah yang seperti rumah berhantu. Dan saya bentangkan tangan saya seperti ini sambil naik ojek. Saya berbahasa roh, Engkau yang membangun kota ini ya Tuhan. Engkau yang membangun kota ini. Dan saya keliling selama di sana itu, naik ojek, saya tanya pasar di mana. Saya selalu berdoa bahasa roh memberkati kota itu. Dan saya memperkatakan pemulihan terjadi. Bapak Ibu Saudara, kalau pemulihan terjadi, semuanya secara total akan dipulihkan. Hati orang dipulihkan, satu dengan yang lain hubungan dipulihkan, tetapi ekonomi juga akan turut dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Mazmur 126 ayatnya yang pertama, kita lihat Mazmur 126 ayatnya yang pertama. Kita baca bersama-sama 2-3 ya. Nyanyian ziarah ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan pulihkan hidup kita, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Kenapa? Karena yang terjadi di dalam hidup kita lebih dari yang kita harapkan, lebih dari ekspektasi kita. Bahkan firman Tuhan katakan lebih dari yang kita doakan dan pikirkan. Amin. Nah, kita harus mempercayai bahwa kita akan seperti orang yang bermimpi, seperti yang dikatakan ayat ini. Tuhan, ketika Engkau memulihkan keadaan saya, keadaanku akan menjadi seperti orang yang bermimpi. Ketika Tuhan memulihkan kehidupan keluarga Ibu Naomi, keadaannya akan seperti orang yang bermimpi. Saya hanya mengatakan, tidak peduli seberapa lama kita menunggu waktu pemulihan, bergumul dengan situasi kita. Cukup 1 detik saja waktu Tuhan turun tangan, semuanya bisa dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Yusuf hidupnya berapa tahun di penjara? Ya, Bapak Ibu Saudara, berapa lama dia menjadi budak? Budak dulu ya. Terus berapa lama dia di penjara? Selama dia menjadi budak, dia lakukan yang terbaik. Selama dia jadi narapidana, dia lakukan yang terbaik. Cukup 1 detik saja bagi Tuhan untuk mengangkat dan memulihkan hidupnya dan memunculkan dia menjadi orang terbaik di negeri ini, di negeri Mesir, Bapak Ibu Saudara. Jadi hanya hitungan detik saja bagi Tuhan. Cukup kasih mimpi buat Fir'aun, lalu kemudian dia menjadi perdana menteri. Artinya kita harus katakan di dalam roh kita kepada diri kita, kepada situasi kita. Saya tidak peduli berapa lama nunggu, ya. Saya tidak peduli berapa lama berharap. Saya tidak peduli berapa lama berdoa. Tetapi kalau Tuhan mengintervensi keadaan saya, cukup 1 detik saja bagi Tuhan untuk menyelesaikan persoalanku. Amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan mau melakukan pemulihan, tentunya Tuhan memakai pribadi-pribadi. Nah, sekarang dalam konteks firman Tuhan ini, tadi yang dari tadi saya bicarakan itu konteks personal kita, rumah tangga kita, keluarga kita, bisnis, usaha kita, ataupun kesehatan kita. Tetapi yang dalam konteks ini adalah pemulihan segala sesuatu, skala yang besar, skala yang bersifat universal, skala bangsa-bangsa. Itu pun Tuhan akan lakukan. Amin. Jadi kita tarik kepada diri kita tarik kepada
sesuatu. Pemulihan segala sesuatu. Secara global. Secara global. Secara universal. Secara universal. Saya berseru Tuhan. Saya berseru Tuhan. Ini hidupku. Hidupku. Pakai hidupku. Pakai hidupku. Menjadi bagian dari rencana pemulihan agung rencana pemulihan agung yang dari Tuhan. yang dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Saya berdoa. Saya berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi kalau dalam konteks global ada seorang tokoh yang dipakai oleh Tuhan dengan urapan pemulihan yang luar biasa. Siapakah tokoh dalam Alkitab yang dipakai Tuhan secara dahsyat dan luar biasa dalam urapan pemulihan Israel? Dia adalah Elia. Elia dikatakan oleh firman Tuhan, dia adalah orang yang bergerak dengan roh Tuhan untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anak, hati anak-anak berbalik kepada bapak. Lalu kemudian Tuhan Yesus mengklaim bahwa Yohanes Pembaptis adalah Elia yang akan datang itu. Amin. Yaitu Yohanes Pembaptis adalah Yohanes Pembaptis, tetapi pengurapan yang sama seperti yang ada pada Elia ada pada Yohanes Pembaptis juga. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini pun juga di zaman akhir ini, saya bukan Elia, Pak Nelson bukan Elia, Ibu Pendeta Lia bukan Elia, bahkan Pastor Salomo bukan Elia, tetapi kita semua bisa menerima pengurapan yang sama. Amin. Kita semua bisa menerima pengurapan yang sama seperti Elia. Anak-anak muda, kalian juga bisa dipakai oleh Tuhan dengan pengurapan yang sama seperti Elia. Amin. Membawa pemulihan. Karena pemulihan itu, Bapak Ibu Saudara, bukan tugas cuma satu orang. Amin. Tuhan akan memakai sebanyak-banyaknya orang yang bersedia untuk dipakai oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dengan cepat saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara Maleakhi 4 ayat 5 sampai 6. Boleh ditampilkan di screen. Saya akan membacakan dengan cepat kepada Bapak Ibu Saudara. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu, maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Nah, ayat tentang bagaimana Yohanes Pembaptis diakui oleh Yesus sebagai orang yang memiliki roh atau pengurapan Elia, itu bisa kita lihat di Matius 11 ayatnya yang ke-14. Apakah ada gangguan dengan multimedia? Ya, saya akan membacakan Bapak Ibu Saudara. Dan jika kamu menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Amin. Tuhan Yesus yang bilang, kalau kamu menerima Yohanes Pembaptis itu, dialah Elia yang akan datang. Kenapa Yohanes Pembaptis disebut Elia yang akan datang? Karena dialah yang memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Amin. Membuat hati bangsa Israel berbalik kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara. Nah, sekarang kita akan belajar bahwa ada 3 hal yang membuat seseorang akan dipakai untuk membawa pemulihan. Amin. Amin. Bisa saja kita dipakai untuk membawa pemulihan bagi keluarga besar kita. Bisa saja kita dipakai oleh Tuhan membawa pemulihan kepada hidup seseorang di kantor kita. Bisa saja kita dipakai oleh Tuhan membawa pemulihan di kampus kita untuk anak-anak muda yang sedang kuliah. Bisa saja ya, kita dipakai oleh Tuhan membawa pemulihan bagi komunitas tertentu, Bapak Ibu Saudara. Intinya adalah bahwa kita harus ready, ya, harus siap, harus rindu untuk dipakai oleh Tuhan membawa pemulihan. Amin. Kenapa? Kalau kita rindu membawa pemulihan, tentunya Tuhan juga akan pulihkan hidup kita terlebih dahulu. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, 3 hal ini. Yang pertama adalah hidup dalam kekudusan. Katakan bersama-sama, hidup dalam
keputusan. Nah, Elia membawa pemulihan bagi Israel ketika pada waktu itu raja yang jahat, yaitu Raja Ahab, memerintah dengan istrinya yang adalah penyembah berhala yang begitu luar biasa kuatnya, penyembahan berhalanya yang bernama Izebel. Izebel, ya kan? Izebel itu bisa diplesetin Izebel, gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi dia Elia melayani di dalam keadaan di mana seluruh bangsa Israel itu sedang tidak mau menyembah Tuhan, melainkan memilih untuk menyembah siapa? Dewa Baal. Bapak Ibu Saudara, jadi kalau kita dibawa Tuhan untuk membawa pemulihan, sebenarnya kadang-kadang Tuhan tempatkan kita itu bukan di zona yang nyaman, yang enak, tetapi di situasi-situasi yang ujung-ujungnya kita melihat bahwa situasi ini chaos, situasi ini kacau, situasi ini nggak teratur, keadaan ini ngaco, lalu kemudian ada belas kasihan ilahi yang Tuhan akan taruh di dalam hati kita, rindu supaya Tuhan hadir di situasi itu, lalu kemudian mengubah sesuatu melalui hati kita, doa kita, kerinduan kita. Tuhan akan bekerja. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, hidup dalam kekudusan seperti apa Elia hidup dalam kekudusan? Elia hidup di dalam kekudusan, yaitu bahwa dia menjadi nabi satu-satunya yang berani tampil di antara semua nabi-nabi Baal itu dan menghadapi, berkonfrontasi secara langsung dengan nabi-nabi Baal. Sementara ada banyak nabi yang lain yang tetap percaya kepada Tuhan, tetapi mereka bersembunyi di gua-gua. Nah, Tuhan tidak menginginkan kita untuk menyembunyikan identitas kita sebagai orang percaya. Yang setuju katakan amin. Amin. Tuhan tidak mau kita malu terhadap nama Yesus. Tuhan tidak mau kehidupan kita itu di kantor bisa disamaratakan dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi identitas hidup kita harus jelas. Kekudusan itu namanya, artinya adalah dipisahkan. Kita terpisah namun tetap bergabung dengan orang-orang bahkan yang tidak percaya. Seperti domba yang diutus ke tengah-tengah serigala, itu kata Alkitab. Itulah hidup kita. Kita tidak perlu meninggalkan dunia ini hanya demi supaya kita hidup kudus, nggak perlu, ya. Atau harus menyendiri di hutan, nggak perlu. Kita tetap akan bergaul dengan orang lain yang mungkin korupsi di kantor, yang mungkin hidupnya nggak benar, tetapi bahwa kita tidak terpengaruh dengan sikap-sikap mereka, namun kita mampu menunjukkan identitas kita sebagai orang percaya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita lihat 1 Raja-Raja 19 ayatnya yang ke-10. 1 Raja-Raja 19 ayatnya yang ke-10, mari kita baca bersama-sama 2, 3 ya. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Nah, apa standar kekudusan hidup Elia, Bapak Ibu Saudara, sehingga dia yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi orang yang membawa pemulihan berskala nasional, berskala bangsa di zaman itu. Bapak Ibu Saudara, standar kekudusan hidup Elia adalah bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan walaupun hanya sendirian. Amin. Melayani Tuhan, mengikut Tuhan, tidak menyembunyikan identitasnya sebagai nabi Tuhan, melakukan kehendak Tuhan walaupun tidak ada followernya. Tidak ada follower, nggak ada pengikutnya. Bapak Ibu Saudara, semua orang berpaling dari Tuhan, dia mampu berdiri tegak melakukan kehendak Tuhan. Amin. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara hidup seperti ini, mau di kantor mau di apa, bukan berarti menjadi, ya pasti akan dikatain orang fanatik banget sih lo, ayolah cincai-cincai, toleran sedikit gitu, ya. Akan dikatain orang seperti itu, sok suci kamu, kamu itu
sikit-sikit gereja, sikit-sikit ibadah, sikit-sikit ini. Kalau Apostle Daniel dulu melayani jemaat mereka yang mayoritas memang 90% orang-orang Chinese dan pengusaha-pengusaha. Bapak Ibu Saudara, kalau orang berkata, sok pendeta lu. Kalau ada orang yang bilang seperti itu, masa mau pertemuan bisnis di hari Minggu aja nggak mau, harus di hari lain karena saya mau beribadah sama Tuhan, lalu diejek, sok pendeta lu. Apa yang harus dijawab? Amin. Harus seperti itu. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Dan jadi harus berkata amin. Karena apa? Setiap kita adalah hamba Tuhan di hadapan Tuhan. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, tidak heran bahwa jemaat-jemaat yang ada di sana begitu radikal. Nah, ada seorang bapak yang melakukan bisnis, bahkan Tuhan mempromosikan. Kalau kita hidup dengan standar kekudusan Bapak Ibu Saudara, kita nggak usah cari-cari promosi, kita nggak usah cari-cari promosi baik bisnis kita ataupun diri kita. Tuhan berkuasa mempromosikan kita, amin. Amin. Tuhan berkuasa mempromosikan kita. Kenapa? Karena kita mengikut Tuhan dengan segenap hati. Nah Bapak Ibu Saudara, saya saksikan Bapak ini adalah orang yang luar biasa. Dari awalnya dia hanyalah pendorong gerobak jeruk, Bapak Ibu Saudara, jeruk Kalimantan, ya. Tapi bosnya itu sangat heran melihat bahwa dia itu selama mendorong gerobak jeruk ini melakukannya dengan rajin, melakukannya dengan sukacita, dan bahkan tidak ada mengambil sesuatu dari apa yang dipercayakan, tidak memakan juga buah-buahan tersebut. Awalnya seperti itu. Lama-lama setelah beberapa waktu, bosnya bilang, apa kamu gak rindu punya usaha sendiri? Nah itu yang saya katakan, bahwa dia bisa punya kesempatan untuk ngupasin jeruk, makan pas diam-diam gak ada bosnya, tetapi dia tidak lakukan itu. Standar kekudusannya adalah dimanapun dia berada, apapun yang dibuat, mata Tuhan ada di segala tempat, melihat orang yang baik dan orang yang benar, amin. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika dia hidup dengan standar kekudusan, bukan dia yang harus mencari usaha. Bosnya berkata, apa kamu tidak rindu punya usaha sendiri? Lalu dikatakan, saya rindu punya usaha seperti ini, tapi saya tidak ada modal. Lalu kemudian dimodali. Singkat cerita, akhirnya punyalah mereka usaha sendiri yang tadinya juga hanya mendapat pasokan dari bosnya. Tuhan promosikan lagi sampai akhirnya ada langganan yang langsung dari Kalimantan sana yang mendrop buah-buahan kepada beliau ini. Lalu Tuhan promosikan lagi taat memberi persepuluhan, lalu kemudian taat untuk beribadah hari Minggu. Jangan sampai ketika kita jualan atau berdagang, kita menganggap jualan di hari Minggu lebih laris daripada hari biasanya, jadi aku gak bisa ke gereja. No way. Standar kekudusan tidak berlaku kalau seperti itu caranya. Justru dia tidak akan mengerjakan bisnisnya di hari Minggu karena dia percaya hari Senin sampai hari Sabtu adalah waktu yang cukup bagi Tuhan untuk memberkati dia. Amin. Lalu kemudian ketika dia hidup dengan standar kekudusan seperti itu, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan buat dia mempunyai kontainer buah-buahan sendiri, dia mempunyai gudang penyimpanan buah-buahan sendiri. Lalu kemudian dia mulai menjadi satu orang yang mendistribusikan seluruh buah-buahan yang terbaik itu ke seluruh kota Jakarta. Bapak Ibu Saudara, Tuhan angkat lagi, bertemu dengan pebisnis-pebisnis. Dia tidak mencurangi. Kadang-kadang ditawari perempuan-perempuan, Bapak Ibu Saudara, dia katakan no, no, no. Bapak Ibu Saudara, standar kekudusan yang seperti itu membuat dia naik lagi sampai suatu kali dia menjadi pemasok buah-buahan terbaik ke negara Cina. Dan harus bertemu dengan siapa? Menteri perdagangannya Cina, Bapak Ibu Saudara. Menteri perdagangannya Cina. Tetapi dia tetap membawa standar kekudusan hidup ketika bertemu dengan mereka. Dia berkata, kita akan bertemu di bar, di kafe, lengkap dengan perempuan cantik, lengkap dengan minuman keras. Kalau mau narkoba juga ada. Tetapi dia berkata, I am a Christian, I cannot do that. Saya adalah seorang Kristen, saya tidak bisa lakukan itu. Saya boleh hadir di sana, tetapi tidak akan menikmati apapun yang kalian
tawarkan kecuali air minum ataupun jus. Di samping yang lain-lain itu tidak ada. Dan Tuhan dipermuliakan lewat hidupnya. Banyak orang takut untuk dijauhi, takut tidak dapat bisnis, takut segala macam hal, tidak dapat customer. Tetapi dia berkata bahwa kalau saya memuliakan Tuhan, maka Tuhan yang akan menarik semua orang datang kepadaku. Amin. Bapak Ibu saudara, kita harus mempunyai standar kekudusan yang lebih lagi dari tahun ini sampai ke tahun yang akan datang. Amin. Sama seperti Elia bekerja segiat-giatnya untuk Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan, walaupun tidak ada follower, walaupun tidak ada mata yang melihat, lakukan dengan segenap hati. Nah, Yosua pasal 3 ayat yang kelima, kita akan melihat bagaimana kekudusan itu membuat kuasa, mujizat dan perkenanan Tuhan bermanifestasi. Kita akan lihat Yosua pasal 3 ayat yang kelima, kita baca bersama-sama 2-3 ya. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Saya mau katakan kepada jemaat dengan Bukit Zaitun Tiban 5, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib bagimu. Kuduskanlah Kristus di dalam hidupmu, karena Tuhan siap untuk melakukan keajaiban. Amin. Jangan kita hidup lagi di dalam kelemahan dan dosa kita. Kita bisa berseru kepada Tuhan, Tuhan Engkau sanggup menguduskan aku sampai aku mengalami keajaiban dari kuasa-Mu. Amin. Karena kekudusan itu bukan dengan kekuatan kita, Bapak Ibu Saudara. Kita memerlukan pertolongan Tuhan untuk hidup, tetapi dimulai dari komitmen, dimulai dari niat hati kita. Amin. 2 Timotius 2 ayatnya yang ke-20 sampai 21, saya akan bacakan. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama, yang artinya emas itu dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir yaitu kayu dan tanah itu untuk maksud yang kurang mulia. Jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Amin. Biarlah kita rindu hidup kita ini seperti perabot di dalam rumah Tuhan, ya, perabot yang hidup tentunya, yaitu dipakai untuk segala pekerjaan yang mulia. Amin. Termasuk untuk membawa pemulihan itu adalah pekerjaan yang mulia dari Tuhan. Tetapi dikatakan terlebih dahulu, siapa yang menyucikan diri, dia akan dipakai untuk maksud yang mulia. Amin. Mari kita menguduskan hidup kita supaya pemulihan bisa kita manifestasikan di dalam keluarga kita, di dalam hidup kita, di dalam kota kita, di dalam gereja ini juga, bahkan di bangsa ini. Yang kedua, bagaimana supaya kita dipakai oleh Tuhan untuk membawa pemulihan. Yang kedua adalah merindukan pemulihan massal. Bapak Ibu Saudara, kalau saya katakan pemulihan massal, ada waktunya kita merindukan pemulihan untuk diri kita sendiri, ya. Tetapi kita juga jangan sibuk terus dengan hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Jangan hidup hanya untuk diri sendiri. Kita harus rindu ada pemulihan secara massal yang Tuhan kerjakan. Kita adalah bejana-bejana tanah liat di tangan Tuhan, dan hati kita adalah bejana itu. Bapak Ibu Saudara, mari kita isi juga hati kita untuk rindu kepada pemulihan kota, pemulihan gereja Tuhan, pemulihan bangsa kita. Jangan hanya untuk berdoa untuk diri sendiri. Itulah sebabnya kita harus bersyafaat, Bapak Ibu Saudara, bersyafaat. Itulah sebabnya hari Selasa jam 7:30 malam kita ada doa di sini, bukan untuk kepentingan kita sendiri, tetapi untuk kepentingan yang berskala bangsa. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita baca bersama-sama 1 Raja-Raja 18 ayatnya yang ke-17. Ini doanya Elia sebelum hujan turun, dia berhadapan dengan nabi-nabi Baal, Bapak Ibu Saudara. Tetapi hal pertama yang didoakan adalah pemulihan bangsanya dengan roh pertobatan.
Yang kita baca bersama-sama 2, 3 ya. Jawab 1 Raja-Raja 14 ayat 37 mohon maaf. Oke, 2, 3 ya. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Itulah seruan kita. Kita harus mempunyai roh yang berdoa. Kalau kita rindu pemulihan, terlebih dahulu kita harus berdoa, Bapak Ibu Saudara. Amin. Pastor Jimmy pernah katakan gini, kalau kita mau melayani orang, ya, jangan ceritakan Yesus dulu ke orang tersebut, tetapi ceritakanlah orang itu kepada Yesus. Amin. Artinya apa? Kalau kita mau melayani orang, menjangkau orang, nggak usah sibuk dulu dengan kekuatan kita menjangkau orang itu, nggak terjangkau dia. Tetapi sibuklah mendoakan orang itu ke Tuhan, ya, membicarakan orang itu. Tuhan berkati orang ini, Tuhan jamah dia, Tuhan nyatakan kuasa-Mu dalam hidupnya, Tuhan pulihkan keluarganya. Kita bersyafaat dulu untuk orang tersebut, maka Tuhan akan turun tangan menjamah orang itu. Amin. Begitu juga kalau kita rindu membawa keluarga kita masuk ke dalam pemulihan, maka kita harus bersyafaat dulu kepada Tuhan. Amin. Begitu juga kota dan bangsa kita, kita harus rindu, kita haus untuk berdoa bagi pemulihan kota ini. Nah, jadi inilah yang dilakukan Elia. Dia menjadi teladan bagi kita bahwa ketika dia melihat orang-orang Israel berpaling dari Tuhan, dia sendirian yang percaya kepada Tuhan, tapi dia tidak memegahkan diri. Dia tidak tepuk dada gini, gua dong, gua. Semuanya yang lain udah pada ngikutin Baal, gua dong yang sendirian, ya, percaya sama Tuhan. Tidak, tapi dia menangis. Dia hancur hati di hadapan Tuhan. Tuhan, jawablah aku Tuhan, jawab aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, Engkaulah yang membuat hati bangsa ini taubat kembali. Amin. Biarlah dari hati kita Tuhan akan mendengar seruan-seruan yang seperti ini. Haleluya. 2 Tawaran 7 ayat yang ke-14, ayat yang terkenal tentang pemulihan, ya, dikatakan, dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Amin. Harus ada doa yang dinaikkan kepada Tuhan, baru pemulihan terjadi. Mari ibu-ibu bangkit berdoa untuk keluarga, berdoa untuk suami, berdoa untuk anak-anak, berdoa untuk keluarga lain yang mungkin Bapak Ibu Saudara tahu sedang bergumul akan sesuatu. Berdoa untuk pemulihan. Bapak Ibu Saudara, kita punya banyak waktu, tapi kadang-kadang kita punya banyak waktu yang lain, tapi sedikit waktu untuk berlutut di hadapan Tuhan. Mari kita balikkan situasinya. Kalau kita berlutut di hadapan Tuhan, maka situasi akan berlutut kepada kita. Amin. Keadaan akan berlutut kepada kita. Artinya keadaan tidak menguasai kita. Amin. Akan ada di bawah kendali kita, Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita lebih banyak urusan yang lain, tidak berlutut di hadapan Tuhan, maka yang lain akan lebih mendominasi kita, termasuk masalah-masalah akan membuat kita seperti orang yang bertekuk lutut. Nah, Bapak Ibu Saudara, pakai lutut Bapak Ibu Saudara untuk berseru-seru kepada Tuhan. Haleluya. Yang ketiga adalah memiliki pewahyuan waktu pemulihan. Katakan bersama-sama, memiliki pewahyuan waktu pemulihan. Ya, Bapak Ibu Saudara, pemulihan itu adalah inisiatif dari Tuhan dan Dia adalah Allah yang memulihkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, pemulihan itu adalah sesuatu yang sering dijanjikan oleh Tuhan. Haleluya. Kalau kita rajin membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, maka kita akan menemukan banyak sekali janji-janji tentang pemulihan. Biasanya kalau Tuhan berbicara tentang teguran-teguran,
yang teliti memperhatikan janji-janji Allah. Amin. Tuhan bisa menjanjikan sesuatu lewat ibadah-ibadah kita, tapi kalau kita tidak teliti mendengarkan, maka kita bisa miss. Kita bisa saja ngeblank dan tidak nangkap apapun. Dan itu bukan salahnya orang lain. Jangan pernah salahkan orang lain kalau Bapak Ibu Saudara tidak dapat apa-apa dari gereja. Hati Anda adalah yang menentukannya, Bapak Ibu Saudara. Nah, lalu kemudian Bapak Ibu Saudara, di bangsa ini ada banyak kekuatan yang Tuhan sudah berikan tentang Indonesia. Salah satunya adalah bahwa Indonesia ini akan bangkit menjadi pengirim, ya, banyak misionaris, terbesar misionaris di seluruh dunia. Beberapa waktu yang lalu kami mengikuti acara PPJ, Bapak Ibu Saudara, bahwa Pastor Ricky Santoso menyampaikan bahwa beliau itu juga mengikuti suatu konferensi dan kembali diteguhkan ketika beliau itu diketahui berasal dari Indonesia, kembali diteguhkan oleh hamba-hamba Tuhan yang berbeda-beda bahwa Indonesia akan menjadi pengirim misionaris terbesar di seluruh dunia. Amin. Kita harus teliti mendengar janji Allah apa yang diberikan kepada bangsa ini. Itu adalah suara kenabian, suara nubuatan, termasuk misalnya kepada pemimpin kita Pastor Jimmy Loho. Nubuatan apa yang pernah diberikan oleh Prophet Thomas Cherian kepada beliau? Karena kita di bawah namanya, kita akan bergerak dalam dimensi itu. Jadi pemulihan juga yang terjadi itu berdasarkan janji Allah. Dan kalau saya katakan pewahyuan itu adalah bagaimana itu janji-janji Tuhan itu hidup dan menjadi rema. Itulah kairos yang akan membuat waktu pemulihan itu terjadi. Kalau Bapak Ibu Saudara nggak nyatet firman Tuhan hari ini dan nggak ada satupun yang diingat, nggak ada yang Bapak Ibu bawa pulang, nggak ada yang Bapak Ibu Saudara klaim, apa yang mau terjadi? Nggak ada apa-apa yang mau terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara, seperti itulah juga di masa-masa Israel sudah dihancurkan oleh Tuhan karena pemberontakan, dibuang ke Babel. Tapi dari pembuangan itu Tuhan berbicara sebuah janji pemulihan. Kalau tidak ada orang yang memperhatikan janji itu, tidak mungkin terjadi waktu pemulihan. Siapakah orang yang ketika orang Israel dibuang ke Babel, dia teliti memperhatikan janji Tuhan? Dia adalah Daniel. Mari kita lihat seperti apa Daniel itu bisa menangkap pewahyuan pemulihan. Daniel 9 ayatnya yang kedua. Kita baca bersama-sama dengan bersuara 2, 3 ya. Pada tahun pertama kerajaan itu, aku Daniel memperhatikan dalam kumpulan kita jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Apa yang diperhatikan oleh Daniel? Yaitu kumpulan kitab yang ditulis oleh Yeremia. Yang dipakai oleh Tuhan bernubuat adalah Yeremia, tapi yang memperhatikan setelah berlangsung masa pembuangan itu adalah Daniel. Sekarang siapa yang menulis Alkitab ini? Wah, banyak sekali penulis-penulis Alkitab ini. Tetapi apakah Bapak Ibu Saudara memperhatikan janji Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab itu? Itu yang akan bermanifestasi, itu yang akan mengerjakan pemulihan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, yaitu janji-janji Tuhan itu. Amin. Nah, ketika Daniel memperhatikan, ya, menurut nubuatan Yeremia bahwa kalau sudah genap 70 tahun mereka dibuang, Tuhan akan melakukan pemulihan. Itulah dasarnya Nabi Daniel berdoa, berpuasa, mengklaim janji-janji Tuhan tersebut. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, jangan cukup hanya sekedar berdoa. Mulailah cinta untuk berdoa, puasa, klaim janji Tuhan seperti Daniel. Amin.
kita teliti memperhatikan janji-janji Tuhan? Apakah kita demi janji Tuhan digenapi kita mau berdoa puasa di hadapan Tuhan? Apakah kita rindu keluarga kita mengalami pemulihan dari Tuhan? Dan bahkan kota bangsa kita katakan Tuhan pulihkan, maka pulihkan. Walaupun itu lagu berbicara kepada bangsa, rindukan pemulihan keluarga. Belum Kembalikan rasa kami.
Tuhan